Selamat datang di Angkringan Kerja. Seperti biasa bersama gue Deddy Andrea dan gue Idris. selama beberapa menit ke depan kita bakal ngobrolin tentang pekerja, lingkup pekerja, hubungan industrial dan sebagainya. Hari ini mungkin rada spesial karena kita kedatangan siapa sih Bang? Iya, setelah set buding bener. setelah sekian purnama, setelah sekian purnama yang datang lanang mulu gitu kan. Capek banget. Iya, Bau tembakau. Pada akhirnya ada juga sesosok perempuan yang mau datang dan ya akan berdiskusi sama kita pada kesempatan agak sekarang munduran ini. dulu Gitu. Cantiknya kelewatan. Bisa. itu enggak sebenarnya gitu kan sih? Ya enggak sih? Gue takut Ini masuk bahas-bahas gitu. masuk kode air ini ya. Itu udah mainstream kayaknya deh. Iya, emang banyak ya. Itu awalnya itu materinya Bang ini. Siapa Bang tuh? Ridwan Remi. Oh iya. Lanjut Bang Noah. Ya, kesempatan kali ini kita udah bersama sosok manis, sosok perempuan cantik. Cantik Mungkin ya? kalau perempuan cantik, kalau laki Ada juga yang cantik. Ada juga. ada Banyak kok teman ya, saya. banyak. Ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu kepada kawan-kawan semua yang nonton, siapakah gerangan dirimu? Udah lama kan? Siapa kenalin? Ya, mungkin udah ada yang kenal, tapi gue yakin lebih banyak yang belum kenal. Gue aja belum kenal sumpah. Ya, ya. Parah. Siapa sih Ya, namanya? ya, coba Ya. coba perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Ita. Kebetulan saya udah join di Multistrada kurang lebih sekitar 6 tahun ya. 6 tahunan ini. Jadi sekarang saya join di Engineering Division. Baru service di Engineering Division. Oke. Ini anggota kita juga bukan sih? Ya, saya juga anggota serikat dong. Masa sih? Pasti. Serikandi. Oh, Serikandi. Kita. Anggota kita. Gue sih pengen gini sebelum kita masuk ke pembahasan gitu Iya. ya. Pandangan lu nih, tak pas gue ajak, ayo dong ikut diskusi dong sama kita ke podcast kita gitu kan ya. Yang ada di bayangan lu itu podcastnya itu seperti apa sih? Apakah dengan peralatan yang canggih, dengan studio yang gimana, yang wah gitu kan ya? Dan ternyata lu ngelihatnya sekarang gitu. Oh ternyata kayak gini sih gitu. Ya. Oh, tidak sesuai. Iya, gitu. yang lu lihat apa sih ketika gue ajakin gitu kan ya? Ada yang ada di bayangan lu, ternyata sekarang sesuai ekspektasi apa enggak gitu? Kalau gue sih jujur nggak punya ekspektasi gimana ya, tapi lebih ke kayak tujuannya sih sebenarnya kayak kita tuh sebenarnya tujuan dari podcast ini kan pasti mau ngebuka komunikasi seluas-luasnya dong untuk. Enggak sih, gue cuma pengen kenal sama lu doang. Jadi itu lebih ke kayak nilai manfaatnya aja sih gitu untuk kita teman-teman, terutama untuk di lingkungan kita kerja sendiri ya. PT Multistrada itu juga ceweknya itu minor termasuknya. Kalau kata saya tuh minor, terus udah gitu banyak yang kebetulan udah menikah terus resign. Itu salah satu faktor kenapa pekerja perempuan di Multistrada itu berkurang. Iya. Lu juga yang cowok kawinin, bener? Ya kan emang gue. Bilang. Jadi gitu, kebetulan teman-teman saya juga udah banyak yang resign dan memilih untuk di rumah atau memilih untuk wirausaha sendiri di rumah gitu. Jadi kayak wah makin minor aja nih gitu. Jadi harapan saya sih dengan adanya podcast ini, selain para pekerja baru yang masuk kan sebagian belum pada join nih sebagai anggota serikat nih, jadi nanti kita bisa komunikasiin sekaligus podcast ini juga berfungsi buat sosialisasi biar mereka tuh tertarik loh untuk gabung dengan serikat. Seenggaknya dengan banyaknya pekerja perempuan yang terlibat di serikat, mungkin harapan saya sebagai pekerja perempuan sih akan ada kebijakan-kebijakan dari perusahaan yang lebih
menguntungkan ya untuk pekerja perempuan gitu, supaya hak-haknya dapat terpenuhi kayak gitu. Oke, next. Tadi kan sedikit disinggung bahwasannya pekerja perempuan itu kan minor ya. Minor di tempat kita minor. Spesialnya ya. Dan yang karena tadi udah nyinggung itu sedikit, gue akan masuk. Gimana rasanya atau kayak gimana sih ya? Ketika pekerja perempuan ya bekerja di mayoritas pekerjanya laki-laki gitu. Bisa dibilang ya lu masuk sarang ini penyamar mau. Ya banyak nggak sih diskriminasi atau apalagi sekarang kan lagi rame-ramenya kayak gitu, apa catcalling atau apa? Iya sih. Dulu sih sebelum ada sosialisasi tentang kode etik. Oh iya tuh, yang terbaru kan. kode etik tuh. Yang terbaru itu kan dari perusahaan kita sendiri, alhamdulillah udah mulai disosialisasiin tentang kesetaraan gender ya. Maksudnya dari kita tuh tidak membedakan antara cewek sama cowok itu dibedain gitu, dan banyak kebijakan yang pro dan melindungi karyawati ya di sini. Jadi ya alhamdulillah sih di PT Multistrada kita sendiri tuh kalau saya rasa sih untuk sekarang udah jauh lebih baik. Terus untuk dulu sih pernah ya pas lagi masih eranya Multistrada yang sebelum bergabung sama Michelin itu jadi kayak kalau lewat tuh sweet gitu loh, cewek gitu, hai cantik kayak gitu, namanya siapa kayak gitu, itu tuh sering banget. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya orang udah mulai disosialisasi ya? Dan udah mulai lebih beretika. Kayaknya juga mungkin. Atau yang catcalling itu udah habis kontrak nih. Jadi kalau secara yang aktual terjadi di lingkungan kerja kita sih alhamdulillah udah jauh lebih baik sih. Padahal mereka tahu kalau mereka catcalling kayak gitu nggak bakal dapat dari hati cewek. Malah tambah ilfil ya. Iya malah tambah ilfil kita sebagai cewek. Tapi ya itu. Tapi itu masuk ke dalam kategori salah satu pelecehan. Iya. Kan yang namanya pelecehan itu kan ada pelecehan secara fisik maupun verbal ya. Nah, salah satu yang dilakukan misalkan kayak catcalling atau ucapan-ucapan yang seksis gitu kan ya, itu termasuk salah satunya. Bener nggak sih? Betul. Ya. Walaupun kita nggak menyadari gitu kan ya, atau nggak tahu. Gitu. Nah, bagaimana untuk menyikapi hal tersebut gitu ketika terjadi gitu kan ya, baik orang itu tahu bahwa itu pelecehan atau enggak. Bagaimana cara kita bersikap dari misalkan dari pekerja perempuan, kalau karena kita ngomonginnya pekerja perempuan dari segi pekerja perempuan, bagaimana sih menanggapinya atau secara mengambil sikap terhadap hal-hal yang pernah lu lakuin gitu. Sehingga udah lama kan kerja. Sudah. Dan itu juga saya udah pernah mengalami ya, yang namanya catcalling kayak gitu-gitu tuh udah pernah. Jadi tuh ya sebenarnya sih kita sebagai perempuan tuh harus tegas gitu loh. Yang pertama tuh harus tegas kalau maksudnya jangan melakukan pembiaran hal seperti itu tuh terjadi di kita gitu loh. Ketika kita tegas mungkin kayak pas lagi dipanggil-panggil, Pak maaf itu nggak sopan ya gitu atau apa gitu, kita langsung ngomong dong, langsung ngomong ke si pelakunya, mungkin dia juga pasti akan malu atau gimana kalau tahu malu ya. Jadi harusnya sih dia udah secara otomatis berani nih cewek ini nih gitu, mungkin akan mikir gitu. Tapi kita juga agak rancu ya kalau hal itu kalau terjadi di tempat umum yang kita notabene mungkin bukan orang situ lah atau apa gitu, karena jujur saya sendiri secara pribadi kalau mengalami hal tersebut di tempat yang saya nggak tahu lokasinya atau saya nggak tahu siapa itu yang melakukan, apalagi biasanya kalau catcalling itu kan terjadi di tempat yang menurut saya itu segerombolan orang gitu kan, dan itu kita kalau misalkan mau melawan juga takut juga kan gitu, dari segi keselamatan kita sendiri, karena kan sekarang tingkat kriminalitas karena hal-hal sepele aja udah luar biasa gitu loh. Jadi kayak yang pertama sih ya kita kalau masih bisa ditegur ya orang itu harus kita tegur dong, Pak maaf itu nggak sopan gitu, terutama jika itu terjadi di lingkungan kerja gitu. Kalau memang hal itu masih berulang, ya udah kita bisa lapor ke HRD atau ke misalkan ke serikat yang bisa menampung aspirasi kita ya gitu. Jadi kayak
kita diskus sama dari serikat nih minta bantu tuh tolong dong, itu selalu mengganggu nih gitu, atau enggak dari pihak HRD gitu sih. Yang pertama itu sih, yang kedua yang pertama tadi harus berani, yang pertama negur, yang kedua ya kita harus minta bantuan dong kalau memang itu kita merasa tidak bisa mengatasinya sendiri gitu loh. Semengganggu itu nggak sih? Sebenarnya sih kalau memang itu menurut saya mengganggu sih, karena kan kita lagi jalan nih, terus kayak kita sebenarnya kalau saya sebagai perempuan jujur malu sih kalau dipanggil-panggil gitu. Jadi lebih kayak ke risih loh, malu loh gitu. Kenapa sih harus seperti itu gitu loh. Jadi memang mengganggu gitu loh. Jadi kalau kita melakukan pembiaran ya akan terus terjadi gitu sih. Menurut saya sih gitu. Ya itu. Jadi dari sisi jadi sekarang kita harus mulai menyadari gitu. Dari sisi perempuannya harus menyadari bahwa itu adalah salah satu pelecehan secara verbal gitu. Betul. Dan dari segi laki-laki juga atau pekerja, karena kita ngomongin pekerja gitu kan ya, dari pekerja laki-lakinya juga harus mulai menyadari juga, menyadari bahwasanya yang dilakukan hal seperti itu nggak sopan ya. Itu nggak sopan dan merupakan bentuk pelecehan sih. Oh iya sih. Salah satu pelecehan gitu. Kriminal juga. Iya, dan mulai sekarang ya mulai dari diri sendiri sih. Betul. Mulai dari sendiri harus nggak boleh melakukan hal seperti itu gitu. Tapi ditegur itu belum tentu ini tahu. Belum tentu merekanya sadar. Iya, belum tentu. Padahal dia ngomong, "Pak, maaf, mohon maaf itu nggak sopan." Dia diulangin. Sombong amat sih lu gitu. Sok ketangkepan. Ada kayak gitu. Malah jadi balik ke kita sebagai emang gimana caranya itu emang susah sih, watak orang sih. Iya. Cuman ya kayaknya yang saran kedua yang lebih masuk ke akal kayaknya, yang minta tolong ke orang, minta. Tapi kalau ke serikat bisa nggak sih Bang? Ada ininya nggak sih? Atau kita bikin keluh kesah atau apa? Bisa jadi tuh Bang satu. Kayaknya sama aja ya, bisa ya. Gitu. Bisa sih. Kalau ngomongin bisa atau enggak bisa ya. Bisa karena di kita juga kan ada program kerja yang namanya pemberdayaan perempuan. Oh iya. Yang dinaungi oleh bidang 3 gitu kan ya. Ya, tanya ke bidang 3 ini. Ya itu tadi gitu. Jadi bisa jadi salah satu masukan juga nih. Bisa salah satu masukan. Jadi kayak kalau hal itu terjadi nih, serikat juga bisa nih sebagai wadah untuk membantu nih gitu. Bisa. Nah dengan adanya kita sharing atau diskusi seperti ini, paling nggak kita ngasih tahu lah teman-teman gitu kan ya, urusan Gua juga baru tahu kalau semerisihkan itu tuh. Iya, gua kira juga kayak gitu deh. Iya, gua juga. Karena semua orang itu sebenarnya kayak habitualisation-nya orang Indonesia ya sebenarnya itu tuh iseng doang gue kayak gitu doang. Bercanda doang. Baper amat lu kayak gitu. Sebenarnya kayak kalau ke ceweknya kita sebagai perempuan tuh serba salah loh. Kita mau tegur pasti dibilang sombong amat lu, sok cantik amat lu gitu. Tapi padahal itu tuh melukai. Sebenarnya melukai harga diri gitu loh kalau mau jujur gitu. Soalnya gue juga baru tahu sih kayaknya setelah adik gue itu baru lulus terus baru dapat kerja juga. Kayaknya gue ini banyak banget saran yang gue kasih ke dia. Itu hati-hati di sini mah isinya orang-orang ini aduh takut tuh nih. Jangan melakukan catcalling juga. Kayaknya kayaknya mungkin tanpa sadar karena belum tahu bahasanya iseng kali ya Bang. Iya. Tapi kalau gue dulu nongkrong setiap ada teman-teman gue yang catcalling gue nggak pernah ikutan karena gue tahu tiap kita catcalling itu kita nggak bakal dapatin itu cewek. Sebenarnya motivasinya itu aja. Jadi iya mulai sekarang itu harus kita semua termasuk gue termasuk kita semua gitu Dedi juga harus mulai menyadari bahwasannya hal-hal seperti itu termasuk kategori pelecehan secara verbal. Betul. Dan harus mulai dikurangin hal-hal seperti itu. Betul. Dimanapun bukan cuma di tempat kerja gitu ya. Baik di lingkungan kerja, di lingkungan tempat tinggal kita atau dimanapun itu harus mulai menyadari bahwasanya hal-hal seperti itu termasuk pelecehan. Selain pelecehan juga nggak berguna juga. Iya. Nggak ada cewek yang jatuh cinta sama lu gara-gara disakiti. Sumpah deh. Yang ada kalau ketemu kayak yang baik tapi masih bilang langsung saya marahin. Dijawab sama bapaknya, permisi cewek gitu. Sama nggak sopan. Terus
di dunia kerja ya gitu, sebagai pekerja perempuan gitu, ya. Pernah mengalami diskriminasi nggak sih? Baik itu misalkan mengalami sendiri atau contoh dari orang lain atau dimanapun ada temennya atau di tempat lain gitu. Diskriminasi itu pernah ada nggak sih? Kayak dibeda-bedain gitu ya? Ya salah satunya itu. Karena cewek itu kayak menurut gue itu, ya ini gimana ya, takut diserang feminis juga. Pekerja itu udah termasuk golongan orang yang lemah, tapi cewek itu termasuk yang dilemah itu. Dan mbak ya kalau hitungannya tenaga ya, cewek itu kata-kata lebih lemah dari cowok. Ya, betul sih. Misalkan dalam hal bekerja, lu dibedakan karena warna kulit lu, atau enggak karena suku lu, karena apa? Gitu. Gue lebih ke gender sih sebenarnya. Jadi Gender kayak doang ya. Dia kalau dia putih banget. Kenapa kecuali dia biru, putih deh. Avatar yang biru. Jadi tuh ada satu cerita juga nih, kurang lebih mungkin sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu ketika saya ada kerjaan ya, yang itu PIC-nya kebetulan ditunjuk saya. Waktu itu kita sempat debat nih sama salah satu senior di perusahaan kita ya gitu, di perusahaan kita sendiri nih gitu. Terus dia itu nyeletuk, kenapa sih harus mbak gitu loh, kenapa sih harus mbak yang jadi PIC-nya gitu. Tapi seakan-akan tuh seolah-olah saya tersinggungnya tuh Pak Bapak itu mempertanyakan itu tuh karena apa? Karena ya kan yang di tempat mbak itu semuanya cowok, kebetulan kan dia gendering kebanyakan cowok. Kenapa nggak cowok aja sih yang menangani untuk hal-hal seperti ini gitu? Terus saya cuma jawab, ya karena atasan saya merasa saya mampu untuk mengerjakan gitu. Jadi dia percaya untuk menyerahkan kerjaan itu ke saya gitu. Jawaban saya udah cukup telak sih ke dia, tapi saya merasa kenapa sih mindset orang-orang terutama yang senior-senior tuh harus mikir ini cewek nggak bisa gitu loh. Padahal kita sebenarnya sama aja sih, ketika kita punya skill kita akan tetap dipakai dong gitu. Maksudnya kita akan tetap dibutuhkan oleh perusahaan untuk berkontribusi lah di pekerjaan gitu loh. Tapi yang saya kecewa tuh waktu itu kenapa sih mbaknya sih yang harus jadi PIC gitu, dengan nada yang ketus gitu loh, soalnya kan merendahkan kita sebagai perempuan, kalau perempuan tuh tidak mampu sebagai PIC untuk pekerjaan tersebut. Padahal sekarang kalau kondisi sekarang kan banyak ya staff-staff yang kebetulan cewek gitu, dan ya udah bisa dilihat lah kinerjanya gitu untuk perusahaan sendiri gitu. Jadi saya rasa sih diskriminasi itu menurut saya udah nggak relevan sih bang untuk kondisi sekarang gitu loh, karena sebenarnya skill cewek dan skill cowok itu ya udah bisa diadu sih sekarang gitu. Terus di tempat lain juga banyak sih yang kayak cewek tuh susah dinaikin jabatan atau susah mendapat promosi gitu. Jadi kayak teman saya waktu itu kebetulan harusnya naik promosi, tapi karena dia kebetulan perempuan dan harus ada cuti hamil, cuti lahiran, itu tuh dia susah untuk dapat posisi itu. Jadi lebih didahulukan ke si pekerja cowok dengan alasan manajernya nanti kalau lu gua kasih jabatan ini akan menghambat performa perusahaan, produktivitas kayak gitu. Karena kalian cewek-cewek tuh harus cuti hamil, cuti lahiran kayak gitu-gitu. Itu sih yang banyak terjadi di teman-teman saya yang mengalami gitu loh, yang di dunia kerja lah ya. Dunia kerja. Masih ada pertimbangan mengenai cuti itu sendiri. Padahal sih sebenarnya di beberapa negara maju, yang kebetulan teman saya ada salah satu yang di Netherlands, di Belanda, dia dapat cuti hamil dan cuti lahiran itu setahun, 9 bulan, dan dia bisa extend 3 bulan lagi, tapi dibayar setengah yang 3 bulan lagi. Jadi 9 bulan itu 3 bulan sebelum lahiran, 6 bulan setelah lahiran. Setahun cuti lahiran. 9 bulan. Tapi dia bisa extend jadi setahun tambah 3 bulan lagi dengan catatan bayarnya setengah. Dari perusahaannya dia seperti itu. Jadi tambah 3 bulan lagi gara-gara hamil lagi. Dia udah hamil mulu. Aduh, itu berat itu. Kayak kucing. Kalau gue ngomong gini takut feminis tau. Aduh. Serang feminis. Iya. Biasa bercanda kelepasan ya. Ya tapi mau nggak mau masalah diskriminasi harus kita kita expose, harus mau nggak mau gitu kan ya. Ya jangan sampai apalagi di dunia kerja gitu, terjadi diskriminasi. Bahwasanya semua orang nggak melihat
dari lu suku apa, warna kulit lu apa, apalagi gender ya. Keluarga lu apa gitu kan ya. Seharusnya kita udah nggak relevan lagi dan udah nggak bisa lagi gitu kan. Kita melakukan tindakan diskriminasi gitu kan ya. Yang dilihat ya harusnya bukan itu yang dilihat gitu kan, tapi skillnya, kemampuannya bagaimana gitu kan ya. Dan lebih gue rasa akan lebih baik sekarang karena di kita juga sudah ada kode etik ya kan. Kode etik masalah diskriminasi itu tadi. Dan kita juga bisa melakukan pengaduan kalau nggak salah ya. Iya. Dari perusahaan pun ada, dari serikat pun mewadahi, jadi dua-duanya ada semua. Jadi lebih gampang harusnya. Ya harapan kita semua sih ya, terlebih lagi terhadap pekerja perempuan. Ya jangan ada lagi diskriminasi dalam bentuk apapun gitu kan ya, khususnya di dunia kerja. Baik di tempat kita atau dimanapun gitu kan ya. Itu yang kita harapkan semuanya. Gitu. Tidak ada lagi diskriminasi dan lain sebagainya. Oke, balik ke tadi, aku pengen tahu soal tadi pelecehan, gitu kan ya. Karena menurut gua pelecehan, apalagi seksual ya, itu kayaknya hal terberat yang bisa menimpa pekerja, nggak cowok nggak cewek. Iya. Pelecehan bukan cuma terjadi kepada perempuan. Ternyata cowok juga bisa terjadi. Pernah gua juga. Pernah bang? Iya. Kurang ajar semua. Sebel banget sampai sekarang masih gak ikhlas. Kalau gue nggak usah lah. Gue pengen minta pandangan buat karena beberapa waktu yang lalu gitu kan ya ada kejadian viral tuh. Oh yang ramai itu ya, kasus di perusahaan itu. Kejadian viral gitu kan, dan itu ramai banget gitu. Kejadian terhadap pekerja perempuan gitu, kejadian di salah satu perusahaan di Kabupaten Bekasi gitu. Yang terjadi kemarin ketika dia mau diperpanjang kontrak gitu kan, dia diajak buat staycation gitu kan. Dan di dunia sekarang gitu tahun 2023 loh gitu kan. Dan itu masih terjadi hal-hal seperti itu gitu kan. Nah, itu yang ngajak itu siapa sih? Gue kepo tau. Gue nggak ngikutin berita. Ya iya gue tahu siapa bang. Maksudnya yang ngajak siapa sih? Ini di luar konteks ya. Kita diskusi aja, itu yang ngajak siapa sih? Yang ngajak? Iya. Yang ngajak itu berita terakhir yang abang baca aja. Yang gue tahu sih salah satu pimpinan ya. Iya pimpinan. Apa dari HR? Gue nggak tahu juga ya dari apa, mungkin level manajer kali ya. Tapi level pimpinan, tingkatan pimpinan di suatu perusahaan gitu kan, itu yang terjadi kayak gitu. Yang lebih gue berpikirnya begini, itu cuma untuk perpanjang kontrak loh. Perpanjang kontrak. Nah dari sisi lu sebagai pekerja perempuan, gimana pandangan lo atau pendapat lo tentang hal seperti itu gitu kan ya, yang lagi-lagi gitu kan ya di zaman sekarang 2023 masih kejadian hal seperti itu. Ya, itu miris banget sih. Soalnya sebenarnya gini, itu udah bukan rahasia lagi ya kalau kita juga ada praktek percaloan juga sih. Jadi kadang-kadang kita sudah bayar ke satu perusahaan, mau perpanjang kontrak masih harus di forsir dengan hal-hal yang menurut saya itu sangat-sangat merugikan bagi pekerja perempuan ya. Jadi kayak, tapi untungnya itu ada yang speak up loh bang. Ada yang speak up dan sampai kasus ini keblau gitu loh. Jadi kalau mungkin nggak ada keberanian dari si pekerja perempuan untuk speak up, kasus itu bakalan terkubur. Saya yakin ini sudah terjadi bertahun-tahun dan terjadi dalam waktu yang lama gitu. Tapi karena di sini sebagai perempuan itu menurut saya serba salah. Kadang kita lapor bahwa kita dilecehkan, tapi belum tentu ya kalau pas lagi kita nggak beruntung tuh kan malah disepelekan dan akan malah kayak ya elah cuman kayak gitu doang gitu. Dan itu kalau hukum sekarang tuh kayak yang kalau belum viral belum jalan gitu. Jadi kayak kemarin itu keren juga sih menurut saya si pekerja itu bisa speak up sampai kasus ini terbongkar dan akhirnya
ada tindakan hukum gitu loh. Jadi kayak kita mendorong untuk perempuan lain untuk berani loh speak up gitu. Padahal saya yakin korbannya sudah banyak, tapi mungkin hanya dia aja yang mau lapor. Yang berani. Iya, karena dia merasa itu nggak benar gitu. Tapi yang menurut saya sih sekarang agak susahnya itu kita sebagai perempuan tuh masih minim ya dalam hal perlindungan hukum. Kalau suatu perusahaan itu memberikan wadah kayak misalkan dari serikat, contohnya ya harapan saya sih setiap perusahaan itu ada serikat yang memberikan wadah yang bisa menampung aspirasi perempuan, baik itu aspirasi perempuan maupun semua pekerja ya, nggak cuma perempuan aja tapi semua pekerja. Terus juga untuk kita discuss lah untuk mendapatkan hak-hak kita sebagai pekerja ya gitu, terutama perempuan yang memang kita minim banget untuk perlindungan hukum sendiri ya, kayak misalkan banyak sekali loh kasus yang nggak cuman yang terjadi di kemarin itu kasus viral, tapi yang sudah bentuk perkosaan sendiri itu tidak mendapatkan tindakan hukum gitu loh. Jadi kayak itu sangat-sangat miris sekali saya sebagai perempuan ya, karena kita kan mikirnya kita sudah korban tapi tidak dilindungi dan tidak ada tindakan hukum bagi si pelakunya gitu loh. Jadi kayak miris banget gitu loh. Jadi menurut aku sih keren banget itu yang bisa speak up sampai kasusnya terblow. Jadi kita sebagai perempuan kalau memang mengalami pelecehan jangan sampai diem gitu loh. Iya. Apapun itu, sekecil apapun gitu, baik catcalling lah, baik itu dicolek-colek, apalagi ya itu udah langsung gampar aja lah, gampar di tempat gitu. Harus berani speak up. Ya, satu harus berani speak up yang, karena kalau kita nggak tegas sebagai perempuan, saya rasa akan terus terjadi gitu loh. Terus kalau memang itu merugikan kita ya, maksudnya nggak merugikan pun, kalau memang itu bentuknya adalah pelecehan, jangan diem aja gitu loh. Terus kalau memang kita tidak mempunyai keberanian untuk istilahnya negur atau apa, cari pertolongan yang betul. Jadi siapapun itu, entah itu kalau di perusahaan kita bisa minta bantu ke SP atau HRD, kalau dari serikat mewadahi, pasti teman-teman dari serikat nggak akan diem dong kalau misalkan ada pelecehan kayak gitu. Gua jamin ditangkap. Pasti kita sebagai tim yang melindungi hak-hak karyawan, jangankan pelecehan ya, yang masalah lain aja kita bisa bantu gitu loh untuk menyelesaikan gitu. Jadi saya rasa sih kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, kita minta bantuan. Jangan diem di situ, jangan melakukan pembiaran, karena hal itu kalau yang sebelum-sebelumnya itu dilakukan pembiaran kan pasti nggak akan terungkap gitu loh, dan kasus ini akan terus-terusan ada gitu. Dan saya harap sih bagi pekerja perempuan di tempat lain, jika mengalami hal itu ya satu speak up, yang kedua kalau memang tidak berani speak up dengan alasan mungkin wah nanti aku terekspos nih gitu, kita bisa minta bantuan ke orang lain dan supaya privacy kita atau identitas kita terjaga gitu. Karena kan kita kadang-kadang serba salah nih, kita udah lapor, satu diekspos, wah kita jadi kelihatan wah itu dia korban pelecehan nih, udah ini nih. Yang kedua, kita akan mengalami intimidasi loh. Ya nggak sih? Dari entah itu dari orang lain lah, entah itu dari netizen atau dari bahkan dari pelakunya sendiri, tidak menutup kemungkinan ya Bang ya. Maksudnya akan melakukan ngapain lu lapor-lapor gitu. Gua ini lu. Nah, itu sebenarnya kita lebih kayak timpang di situnya Bang sebagai perempuan Bang. Jadi kita merasa takut sendiri, padahal kita korbannya loh, kita yang takut gitu loh. Jadi terkadang juga korban itu yang sering terjadi ya dari beberapa berita gitu kan ya, dia korban malah dia yang disalahkan. Betul. Yang jadi salah. Iya betul. Dia alasan dari pakaian lah apalah gitu. Padahal itu mah pendapat orangnya aneh aja itu. Betul. Karena saya nggak menutup kemungkinan lah. Padahal waktu itu saya pernah tuh ngalamin pas lagi di Jakarta tuh jalan ya, cewek pakai kerudung pun karena dia cantik mungkin ya, tetap aja sweet cewek gitu. Itu bukan karena pakaian dong gitu loh, tapi even kita berkerudung pun kita masih akan tetap bisa jadi korban gitu loh. Apalagi sebenarnya kalau kejahatan kayak gitu sih mungkin satu kan ada kesempatan juga ya Bang ya. Tapi yang kedua, yang penting jangan melakukan pembiaran sih kalau kata saya. Aja kayak kenapa terjadinya pelecehan seksual, catcalling ini itu dan sebagainya ya karena cowoknya aja yang nggak bisa ngatur hasrat mereka aja. Yang menurut gue kembali pada diri sendiri. Harus menyadari
bahwasanya hal itu adalah salah satu bentuk pelecehan. Betul. Gitu kan. Dan ketika lu melakukan itu harus ada konsekuensi Betul. gitu kan, yang harus tanggung. Dan itu kriminal tahu teman-teman. Oh iya kriminal, Iya. termasuk kriminal juga. Mungkin sekali lo nggak ketahuan, gitu kan ya. 2 kali lo aman, gitu kan ya. Tapi kan nggak mungkin lo aman terus, gitu kan. Betul, Ya. betul. Dan harus mulai dari sendiri menyadari bahwa itu adalah bentuk pelecehan juga. Kemudian juga dari perempuan juga ketika itu terjadi harus berani speak up, harus Betul. berani melawan, harus berani meminta bantuan. Gitu. Pokoknya jangan dilakukan pembiaran. Iya, jangan lakukan pembiaran terhadap hal seperti itu. Ada. Ya, next mungkin gue pengen bahas sedikit salah satu hal yang di dalam PKB gitu kan, di dalam PKB ya khususnya di internal kita lah, gitu. Terhadap pekerja perempuan yang gue tahu ya, koreksi kalau salah, di PKB kita itu kan hanya cuma sedikit banget yang mengatur tentang pekerja perempuan. Yeah. Ada yang mengatur tentang cuti melahirkan, itu 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah. Kemudian ada juga cuti haid. Ya. Kemudian juga ada pekerja sip, pekerja perempuan sip. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak ada pekerja perempuan yang sip. Udah nggak ada kan ya? Mungkin belum ada kali Bang. Ya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah bagi yang masih menyusui, gitu kan ya, dia diberikan kesempatan untuk apa sih namanya? Pumping ya namanya. Pumping benar itu? Enggak, iya pumping sih. Iya, itu disediakan ruang laktasi. Iya. Nah, menurut lo sebagai pekerja perempuan yang sudah ada sekarang ini, cukup nggak sih? Sudah terpenuhi nggak sih hak-hak pekerja perempuan gitu, yang sudah ada sekarang? Gitu kan ya. Contoh tadi yang gue ulang lagi, masalah cuti melahirkan itu cuma 1,5 sebelum sama 1,5 sudah. Kemudian juga adalah cuti haid, itu juga harus dengan keterangan dokter gitu kan. Nah, menurut lu sebagai pekerja perempuan itu sudah cukup nggak sih itu yang sudah ada sekarang, atau masih ada hal-hal yang kurang yang menurut lu sendiri secara pribadi? Kalau masalah cuti itu kan mengacu ke regulasi pemerintah ya. Jadi ya karena dari pemerintah sendiri belum ada perubahan masalah waktu cuti. Kalau bilang kurang sih kurang ya, karena kita sebagai perempuan tuh kan kodratnya seorang ibu ya, menyusui aja minimal 6 bulan kan. Jadi kayaknya sih kalau untuk cuti kita berharap pemerintah memberikan cuti lebih banyak gitu ya, lebih panjang gitu loh, karena di beberapa negara lain juga sudah banyak yang memberlakukan, bahkan cuti suami juga dapat cuti ya. Masa sih? Iya, untuk misalin Perancis sendiri udah dapat loh. Masa? Udah dapat. Waktu istri melahirkan kita dapat melahirkan, cuti suaminya bisa dapat cuti dan panjang. sebulan. Wah, punya anak mulu gua bisa. Biar sebulan. Punya anak mulu apa nambah istri? Sekarang Indri I love you. Gua tadi juga itu bercanda jangan nih. Terus untuk fasilitas lain, alhamdulillah ya, jadi Multistrada sendiri sudah banyak sekali melakukan perbaikan dari fasilitas ruang laktasi yang tadinya itu nggak ada. Terus serikat sih memang, karena waktu itu Mbak Oti ya, alumnus SPS, SPSI yang benar-benar menggaungkan lah istilahnya. Kita harus punya ruang laktasi loh gitu. Ini tuh penting karena banyak ibu-ibu yang menyusui, dan alhamdulillah sekarang sudah sangat-sangat layak sih ruang laktasinya, udah dari mulai higienisasinya, dari mulai fasilitasnya, semuanya menurut saya udah keren. Kalau yang lain lagi apa Bang? Cuti haid ya? Cuti haid harus pakai surat dokter. Itu agak-agak gimana ya, karena kita sebagai perempuan kan menstruasi pasti setiap bulan, dan kadang ada yang ngerasa sakit, ada yang enggak. Jadi jujur saya sendiri sebagai perempuan, sebagai karyawati masih belum memanfaatkan cuti haid ya, karena even kita sakit, kayak tadi siang saya juga kebetulan lagi haid, terus merasa nggak enak badan, kita cuma Pak saya izin ke klinik sebentar untuk istirahat kayak gitu aja, tapi saya nggak cuti karena menurut saya agak ribet juga sih kita harus ke dokter, padahal kan kita kondisinya lagi sakit ya gitu. Terus
Jadi saya masih agak ribet sih dengan yang namanya ke dokter. Tapi kembali lagi itu memang aturan perusahaan ya. Jadi kalau kita kan nggak bisa izin tanpa keterangan dokter. Jadi ya menurut saya sih oke lah, nggak masalah. Tapi saya sendiri sebagai perempuan yang mengalami menstruasi hampir kayaknya belum pernah menggunakan cuti haid itu sendiri gitu. Pekerja perempuan tuh nggak mau ngambil itu karena emang nggak mau ngambil, atau dengan ribetnya itu harus keterangan dokter lah apa segala macam. Ribet sih. Iya, kalau menurut saya memang agak ribet ya, tapi yang namanya kita setiap sakit pun kita harus ada surat keterangan. Jadi saya memaklumi sih kalau memang itu harus ada surat keterangan dokternya sebagai sebuah regulasi yang memang udah diterapkan perusahaan. Tapi kembali lagi ke diskriminasi. Kadang kita sebagai perempuan tuh kayak yang ya gitu doang. Yang namanya menstruasi itu kan wajar perempuan tuh. Dan itu kadang ada yang memang mengalami memang benar-benar sakit banget, benar-benar sakit, dan itu memang sampai nggak bisa bangun ya. Saya juga sebagai perempuan pernah mengalami hal itu gitu, dan memang kita tuh emang harus bed rest gitu. Itu bentur itu sih bang, realitanya yang kita rasakan sebagai pekerja perempuan tuh tidak semua orang mengerti. Bahkan kan waktu itu sempat tuh ada viral di sosmed yang cewek sakit haid sampai rebahan di kereta malah dibully gitu loh, sampai diviralin, lo apaan sih tuh lebay gitu. Karena nggak semua orang itu mengalami yang namanya sakit menstruasi gitu loh. Gue juga nggak tahu apa sih. Ya karena lu nggak mengalami. Sama aja melahirkan kan. Ada teman gue yang haid tapi haidnya 3 bulan sekali. Ini nggak tahu cerita Cewek cewek lah, masa cowok. Itu mah pendarahan namanya, ya Allah. Gimana sih lu? Dia sekali tiap dia haid itu lumayan lama dan langsung pingsan. Ya, itu sebenarnya mungkin bisa juga merupakan bentuk penyakit ya. Sebenarnya kita sebagai perempuan tuh harus menyadari tubuh kita, kesehatan kita sendiri gitu. Jadi kayak karena kondisinya semua orang tuh tidak sama, jadi cuti haid itu masih agak kurang, mungkin dari keatasan sendiri, terutama yang cowok itu kurang disosialisasikan dan anggapnya itu biasa. Tapi ada ada stigma juga yang mungkin menurut aku bakalan lu mah males doang, mens doang kayak gitu. Itu. Dan mungkin akan takut disalahgunakan juga kali ya. Maksudnya kayak kita sebenarnya nggak sakit tapi kita lagi mens terus kita ke dokter atau apa. Tapi kalau haknya ya nggak masalah. Ya sebenarnya nggak masalah, asal ada memang ada surat keterangan dokternya kan. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa gitu loh. Jadi sih mungkin itu sih bang. Realita yang terjadi sekarang banyak kan karyawati tidak menggunakan cuti haid karena ya satu sungkan, yang kedua tidak semua orang itu mengerti bahwa case itu tuh memang sakit gitu. Jadi kalau surat dokter menurut saya ya itu sebagai sebuah regulasi kita oke lah menerima, karena kan kita harus fair dong, kita perusahaan mengasih kita cuti, ya udah kita dengan benar-benar bukti bahwa kita memang dinyatakan sakit gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu bang yang jadi penyataan, lebih kesegen aja sih gitu. Ya selain yang hal-hal yang disebutkan tadi gitu, masih ada nggak sih yang menurut lu masih kurang nih, belum ada atau bahkan belum ada nih hak-hak perempuan, pekerja perempuan tuh yang belum terpenuhi atau belum ada nih sekarang gitu. Misalkan di tempat lain punya temen, misalkan di perusahaan lain dia mendapatkan hal ini, yang mendapatkan ini itu dan lain sebagainya gitu. Masih ada nggak sih kira-kira yang selain yang disebutkan tadi ya, hak perempuan ini di kita belum ada nih, belum terpenuhi gitu. Masih ada nggak sih? Kalau dari fasilitas sih, menurut saya sih udah sih ya bang. Kalau di Multistrada sendiri ya, menurut saya sih cukup sih ya, sampai saat ini. Kita juga kan pasti ada improvement dan terus melakukan perbaikan ya. Jadi dari karyawan sendiri juga berkontribusi lah ke perusahaan untuk terus memberikan improvisasi. Jadi kayak kita tuh saran loh, ini kita kurang ini, kita kurang ini. Karena sebelumnya jujur ruang laktasi itu benar-benar ala kadarnya gitu. Dan untuk yang kondisi sekarang memang sudah diperbaiki dan sudah dikhususkan. Jadi kayak ada bilik-biliknya gitu bang. Jadi lebih safe, lebih privasinya lebih terlindungi. Terus kayak fasilitasnya juga lebih nyaman gitu sih. Jadi kalau untuk Multistrada sekarang sih saya rasa sudah lumayan ya, perbaikannya sudah jauh lebih baik gitu. Mungkin jumlah karyawan yang minim itu sih bang, jadi kayak kita tuh masih merasa agak susah berbaurnya dengan laki-laki tuh, karena memang ya kita dan tuh bisa pekerja perempuan juga gitu. terpusat ya. Betul. Di
salah satu tempat, salah satu bagian. Belum terspread gitu loh. Jadi produksi memang belum terhandle karena kan mungkin dari aspek ergonomik dan lain-lain mungkin kita belum punya fasilitas itu ya. Jadi sebenarnya dari internal dari internal sendiri kita sudah kalau saya kasih informasi ya, kita kayak ada mau improvisasi mengenai project feminisasi gitu. Jadi project feminisasi itu nanti karyawan di tempat kita tuh nggak akan semuanya cowok. Jadi akan ada perubahan yang besar lah di karyawan produksi. Jadi nanti akan dihandle sama cewek juga sih. Isunya seperti itu. Oke. Nah, gue balik lagi ke tadi yang dibahas masalah cuti melahirkan. Nah, dengan yang sudah ada sekarang, 1,5 bulan sebelum sama 1,5 bulan setelah itu cukup apa enggak menurut hal itu? Karena begini, setahu gue ya, tolong teman-teman koreksi kalau salah gitu kan. Ada yang namanya konvensi ILO nomor 178 atau berapa gitu ya, gue lupa, tentang cuti melahirkan itu 14 minggu. 14 minggu itu berapa hari? Berapa bulan? 14 minggu itu 4 bulan ya? 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Kalau di kita kan 1,5 berarti 3 bulan. Yeah. Nah, 14 minggu. Cuman gitu kan ya. Konvensi ILO tersebut belum diratifikasi di Indonesia. Belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi regulasi yang berlaku di Indonesia. Tapi katanya mau ada isu loh waktu itu kan yang buat PNS katanya mau ada ya loh. Tentang cuti melahirkan itu. Tentang cuti melahirkan itu katanya ada ya, dan bahkan teman saya yang bekerja di salah satu instansi pemerintah pusat tuh bilang, loh atasan saya yang udah jadi PNS itu bisa ngambil cuti istrinya melahirkan gitu. Oh gitu. Iya makanya. Di PNS. Iya, jadi di level kementerian itu dia ada yang ada kebijakan bahwa suaminya itu bisa cuti sebulan. Nah, saya bilang lah sama aja kayak di luar negeri dong ya gitu kalau di teman saya yang di Belanda itu gitu loh. Jadi wah lumayan juga ini gitu. Tapi nah itu kalau memang peraturan itu berasal dari pemerintah berarti nggak sama dong ya kebijakannya dengan karyawan swasta terutama gitu ya. Jadi kayak masih pertanyaan juga sih kalau menurut gue sendiri sih dengan segitu sih ya kalau kita bicara kurang sih Bang. Jadi kayak kita tuh lagi proses mengasihi kan, terutama perempuan di Indonesia kan banyak kan kita lagi digalangkan untuk mengasihi gitu, ASI eksklusif gitu. Untuk ASI eksklusif sendiri sebenarnya kan katanya 6 bulan kan ya. Tapi kan kita kayaknya kalau untuk cuti 6 bulan sendiri kayaknya terlalu panjang mungkin ya kalau untuk sekarang gitu. Dari pemerintah juga belum support untuk cuti 6 bulan setelah melahirkan kayaknya belum deh. Iya, kita juga ada fasilitas pumping juga sih gitu. Tapi kalau kata saya sih kurang sih. Katanya Indonesia tanpa stunting, tapi cuti melahirkan dipersulit. Jadi gitu anggaran stuntingnya juga kurang. Emang abang ada ya anggaran kayak gitu? Ada 10 miliar dipakai 6 miliar. Oh iya, kita jadi ke situ. Iya. Oh iya ada gitu. Iya sih. Iya sih. Gue gak ikutan. Lu juga gak paham stunting apaan pasti. Oh ini makan telur ini biar gak stunting. Karena masih kurang ya dari segi yang mengalami sedang berat ternyata jadi karena memang kan nifas sendiri kan bahasanya 40 hari ya, itu berarti sebulan setengah, berarti setelah nifas kita langsung masuk kerja dong gitu loh. Jadi kayak nggak ada jeda banget, karena jujur melahirkan itu adalah satu proses yang menurut saya berat sih sebagai perempuan gitu kan, karena kita kan masih harus mengurus bayinya, kita harus menjaga kesehatan kita sendiri sebagai perempuan, maksudnya untuk recovery-nya gitu ya, walaupun mungkin banyak perempuan tangguh yang cepat recovery, tapi kan kita nggak sama juga kondisinya. Harapannya sih nanti mudah-mudahan pemerintah akan menambahkan untuk masa cuti setelah melahirkan mungkin jadi 3 bulan apa 4 bulan gitu, sebulan sebelum melahirkan, 3 bulan setelah melahirkan gitu Bang. Ya, sebenarnya nggak harus nunggu pemerintah sih. Sebenarnya nggak harus menunggu pemerintah kalau mau gitu kan ya. Di kita pun di internal pun sebenarnya bisa, kalau mau bisa gitu kan ya. Dari perusahaan misalkan
kayaknya nggak cukup deh kalau untuk cuti melahirkan, karena kan di kita juga kan pimpinan-pimpinan juga kan banyak perempuan juga Betul. yang mengalami gitu kan. Sebenarnya bisa kalau mau dengan segala pertimbangan gitu kan, nggak harus nunggu aturan pemerintah. Kalau aturan pemerintah itu sudah normatif Iya, gitu betul. kan ya. Ya harusnya gimana caranya bisa memberikan di atas normatif kan gitu. Ya tapi kita pembahasan perut di PKB aja nggak selesai bos. Nah itu dia salah satunya Kita masukin harusnya di PKB. ya salah satunya melalui perundingan PKB Betul. gitu kan. Bisa kalau mau gitu kan ya, cuman kembali lagi mau atau enggak gitu kan ya. Kalau kita sebagai perempuan sih pasti mau. Iya. Pasti mau. Ya karena Dikasih cuti. Dikasih cuti masa nggak mau? karena saya yakin gitu kan pimpinan-pimpinan kita yang perempuan juga ya pasti pengen Iya. gitu kan ya. Karena mengurus anak itu kan nggak akan kembali ya waktunya ya. Jadi kayak Oh, iya sih. Kayak one gitu. time in life gitu sih Nah, sebenarnya. ya semoga aja orang-orang yang apa ya yang Mempunyai pengambil wewenang. keputusan gitu kan, decision maker gitu Yes, ya. decision maker. Yang bisa didengar lah, bisa didengar, bisa menambah usia cuti melahirkan. Ya, Amin. yang sekarang berapa 12 minggu, 12 minggu. ya bisa ditambah jadi 14 minggu Iya. gitu kan. 14 minggu is a good news Iya, juga sih. gimana ya, bisa Sampai jadi 2 minggu. 1,5 bulan sebelum, 2 bulan 2 bulan sesudah. sesudahnya gitu kan. Ya, Jangan muluk-muluk dulu nih ya bang. ya, Minta 3 bulan jangan muluk-muluk ya bukan dulu. hal yang itu suatu keniscayaan kok Iya. kalau memang mau. Aha. Dia cuti haid aja masih sulit. Iya.